Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman wa zidni fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa meringkas ya materi yang terakhir kita belajar ya untuk nanti dipelajari kembali di mutola'ah lagi, atau mereka yang tidak hadir ya untuk bisa mengikutinya agar tidak tertinggal seperti yang lainnya ya, agar tidak tertinggal ya. Baik, ini kita langsung saja. Ini PR-nya ya Ibu sekalian. Pertama, latihan-latihan. Ini latihan 1 ya, kita baca dulu ya. Ini how will ya. Nah, how will dibacanya how will. Kemudian al-mubtada'a ya, sebenarnya adalah kalau kita baca disambung di wasol jadi how willil mubtada'a. How willil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. How will ya, rubahlah ya. How willil mubtada'a, rubahlah mubtada. Pikulin pada setiap ya, atau masing-masing, minal jumalil atiyati, dari jumlah-jumlah sebagai berikut ya, ila jam'in, ke jamak ya. Jadi sekarang kita sudah memasuki pelajaran untuk jamak 3 ke atas ya. Baik Bu sekalian, ya sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa di dalam ilmu bahasa Arab ini kita harus belajar yang pertama ilmu nahwu, kemudian yang kedua ilmu shoroh. Ya. Sementara yang kita pelajari ini adalah bahasa Arabnya, kita supaya terlatih untuk memahami kalimat, ya, pembekalan kalimat-kalimat yang kita sejak dari pelajaran pertama itu berupa kalimat-kalimat, kata-kata, ataupun jumlah, yaitu kalimat. Nah, supaya teratur ya, asas daripada pemahaman kita terhadap bahasa Arab yang nanti tentu untuk memahami Al-Quran ya perlu kita ketahui bahwa yang pertama ada yang disebut dengan kalimah ya. Kalau ujungnya saya matikan berarti bahasa Arab ya, kalimah. Nah, kalau bahasa Indonesia adalah kata. Jadi kalimah itu adalah kata. Sementara kalau jumlah, nah, itulah yang disebut dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat kita tahu dia dibagi 3 ya. Ada kalimat isim ya, kata benda ya, kalimat isim, kemudian kalimat fi'il ya, yaitu fi'lun, kata kerja, dan yang ketiga adalah kalimat harfun, yaitu kata sambung ya, atau kata bantu atau kata tugas ya, yaitu harfun ya, kata bantu lah. Kalau dalam bahasa Arab mungkin lebih tepat itu kata bantu dia. Nah, jadi ini perlu dipahami hal yang mendasar ya. Jadi kalimat ya, kalimat itu ada ismun, isim, fi'lun, fi'il, harfun ya.
Kalau isim itu kita sudah banyak belajar tuh. Kitabun, baitun, daftarun, kursiun, maktabun, dan sebagainya. Ya, termasuk nanti profesi, ya, tobibun, mudarisun, ya, oh, tolibun, dan sebagainya. Nah, yang harfun itu adalah huruf. Kita kemarin sudah kenal dengan huruf jar, ya, huruf jar. Nah, seperti min, ila, ada, ya, fi, nah, itu huruf jar. Ya, nanti ada kita kenal mungkin zorob, ya, zorob itu keterangan, ada zorob makan, ya, keterangan tempat seperti amama di depan, waro'a di belakang, lalu di atas pauko, ya, kemudian ada tahta di bawah, itu keterangan tempat. Ada keterangan waktu namanya zorob zaman, seperti ba'da, setelah, qobla, ya, sebelum, ya. Nah, itu huruf, ya. Nah, jadi ada kalimat isim, ada kalimat fiil, ada kalimat harfun, ya. Nah, nanti kita akan kenal juga eh, pembagian secara global mengenai isim. Nah, yang baru kita pelajari ada dua, yaitu isim muzakkar, isim muannas. Kata benda yang berjenis laki-laki dan berjenis perempuan. Jadi ada isim muzakkar, ada isim muannas. Kemudian kalau fiil, nah, nanti kita pelajari. Saat ini kita akan belajar ilmu sorok, bicara tentang fiil. Nanti kita akan kenal ada fiil madi, ya, fiil yang lampau. Ada fiil mudori, fiil mudori yang menunjukkan sedang, ya. Kemudian ada juga fiil amr atau fiil nahi, yaitu yang akan datang, ya. Kemudian eh, perlu diketahui juga, selain daripada isim tadi, ya, muzakkar muannas juga dibagi dari, dilihat dari tadi di muzakkar muannas dibagi dari jenisnya. Sekarang dari banyak bendanya, ya, kuantitasnya. Ada satu, ada dua, ada jamak, ya. Satu itu mufrad. Nah, yang kita pelajari itu banyaknya mufrad, ya, tunggal, baik muzakkar baik muannas. Kemudian selanjutnya ini yang kita pelajari adalah jamak, yaitu tiga ke atas atau lebih daripada dari dua, ya, tiga ke atas jamak. Nah, bahkan di sini langsung jamaknya adalah jamak taksir, ya. Ini PR-nya jamak taksir. Ya, jadi itu sementara yang kita ketahui, ya, kalimat itu ada isim, fiil, dan harfun. Kemudian isim ini ada muzakkar dan isim muannas. Dilihat dari banyaknya isim mufrad tunggal. Nanti dua namanya isim musanna atau tasniyah, ya. Isim musanna atau tasniyah. Nah, yang ketiga adalah isim jamak, ya. Jamak, ya. Jamak. Itu pembagian sementara yang kita harus ketahui, ini hal yang mendasar, ya. Jadi itu kalimat. Nah, sementara jumlah, ya, kalau jumlah itu kalimat. Nah, jumlah dibagi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan isim, kalimat yang dimulai dengan isim. Sementara jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il, ya. Jadi kalau ada kalimat, ya, isim duluan, nah berarti itu jumlah ismiyah.
Kalau ada kalimat fi'il duluan itu jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu pola kalimatnya, nah ini mendasar, yaitu mubtada dan khobar, ya. Mubtada dan khobar. Mungkin bahasa kita subjek, predikat, ya. Nah, mubtada, khobar. Walaupun arti mubtada itu artinya ya permulaan, ya, atau yang dimulai, ya, permulaan. Nah, kemudian khobarnya secara biasanya khobar itu kabar, penjelasan, ya. Jadi untuk jumlah ismiyah yaitu mubtada khobar pola kalimatnya. Sementara jumlah fi'liyah pola kalimatnya adalah fi'il dan fa'il, ya. Fi'il dan fa'il. Nah, fi'il fa'il ini dia seperti kalau dalam pola kita itu predikat dulu baru subjeknya. Tapi khusus ya, predikat yang didahulukannya adalah fi'il. Nah, jadi itu jumlah. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah polanya mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah polanya fi'il, fa'il. Nah, di sini yang disuruh adalah hawilil mubtada. Rubahlah mubtadanya. Misalnya ini, hadza talibun. Nah, mubtadanya mana? Nah, ini hadza. Ini mubtada. Hadza. Ya. Nah, jadi kalau di sini disuruhnya rubah mubtadanya. Ya. Nah, ketika dirubah, nah nanti ini kan mubtada khobar. Nah, khobar itu harus seimbang. Kalau dia ini mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Tapi ini jama, maka ini juga harus jama. Seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, jadi begitu ya sekalian mengenai bagaimana yang harus kita ketahui secara mendasar. Baik, kita akan mempelajari yang baru ya, yang nanti harus diketahui oleh ibu-ibu sekalian ya. Ya, nah ini ya. Nah ini ibu sekalian, ini adalah pelajaran sorot namanya. Ya. Ditambah lagi maklumat kita ada ilmu nahu, ada ilmu sorot. Ilmu nahu itu mempelajari tentang kedudukan kata. Nah, yang tadi kita bicarakan itu seperti simpil, harf, ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu ilmu nahu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ya pola kalimat, kedudukan kata, gitu ya. Nah, itu mudahnya. Nah, sementara kalau ilmu sorof ya tentang perubahan kata, ya, perubahan bentuk kata. Jadi bentuknya. Kalau ilmu nahu kalimatnya, ya, kalimat itu dipelajari lalu diurai. Sementara kalau ilmu sorof bentuknya. Jadi kata itu ada bentuknya. Gitu. Ya, ini yang kemarin kita sudah pernah belajar, ada bentuk fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada isim masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amr, ada fi'il nahi, ada isim zaman, ada isim makan, ada isim arah. Ya. Nah, dulu ini kita pernah belajar ini. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Jadi kita bicara tentang bentuk. Ya, bentuk fi'il madi, bentuk fi'il mudhari, bentuk masdar, bentuk isim fa'il, bentuk isim maf'ul. Nah, tadi kita bicara di ilmu nahu ada fi'il fa'il, ya. Nah, ini bukan fa'il yang itu. Kalau tadi fa'ilnya sebagai kedudukan. Kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Kalau ini bentuknya, ya bentuknya itu isim fa'il. Ya, jadi ini sekalian bisa kita lihat kalau kita lihat dari kolom ini, fi'il ini ada 4 kalau di sini ya.
Ada fi'lul madi, fi'lul mudhari, ada fi'il amr dan fi'il nahi. Ya, tadi kita sudah sedikit menyinggung pembagian fi'il ya, ada fi'il madi, mudhari dan fi'il amr. Nah, fi'il nahi itu tidak dimasukkan pembagian itu karena dia sebenarnya masuknya fi'il mudhari ya, karena ada la saja. Nah, jadi kita perhatikan ya, ada fi'il madi, mudhari, fi'il amr dan fi'il nahi. Kemudian kalau isimnya, nah di sini ini isim masdar ya. Isim masdar, ini isim nih. Cirinya tentu tanwin ya. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, ya. Kemudian isim zaman, isim makan, dan isim alat. Ya. Jadi dari bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini pembagian di dalam perubahan bentuk kata. Ya, kemarin kita belajar fa'ala yaf'ulu, fa'lun, au fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ulan, taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Itu kemarin kita sudah belajar. Nah, kita akan detilkan dikaitkan dengan yang tadi musana, kemudian mufrad, musana, jamak. Mufrad itu tunggal. Musana itu dua. Kemudian jamak berarti 3 ke atas ya. Lebih dari 2. Nah, sekalian ini perhatikan di sini ya, untuk isim dulu ya. Nah, misalnya isim masdar ini. Nah, lihat lun atau lun ya, enggak apa-apa ya. Nah, ini lihat Ibu, ini satu, berarti satu pekerjaan. Kalau dua, lani, ini dua pekerjaan. Nah, ini af'alun, ini pekerjaan. Ya, ini namanya mufrad, tunggal, musana dua atau tasnia. Ini jamak. Nah, ya, ini jamak. 3 ke atas. Ya. Nah, jamak dibagi 3 nanti ya. Nah, yang ini jamak taksir atau tadi yang kita pelajari itu jamak taksir. Nah, ada jamak yang itu sebenarnya harus didahulukan, yaitu jamak muzakkar salim. Ya, dibentuk dari namanya juga muzakkar. Dia dari isim muzakkar. Ya, laki-laki. Ini misalnya fa'ilun, ini bentuk isim fa'il, ini memang laki-laki ya, untuk laki tunggal nih, fa'ilun. Kemudian kalau 2 orang, ya 2 orang, fa'ilan. Kalau jama' fa'iluna. Nah, itu sekarang perhatikan ini perubahannya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilun ke fa'ilani, nah itu perhatikan, dia ditambah alif dan nun. Ya, sebenarnya ditambah alif, ya nun itu ada di sini kan, lun punya ada tuh. Nah, dan ini dimunculkan fa'ilan. Lalu fa'iluna, kalau ini tambah wawu, ini jama. Nah, ini yang ini namanya jama mujakkar salim. Ini nomor 1 ini jama mujakkar salim. Ya. Kemudian yang ini muannasnya fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ya, ini yang jenis perempuannya fa'ilatun, bedanya kan fa'ilun dengan fa'ilatun ada tak marbutoh. Nah, fa'ilatun, nah 2 fa'ilatani berarti ditambah alif sama fa'ilatun. Nah, kalau ini berarti Ibu sekalian asalnya dari fa'ilatun, dia ditambah alif, kemudian taknya dijadikan tak mabsutoh ya, fa'ilatun. Nah, ini namanya jama muannas salim. Kalau ini jama muzakkar salim, ini jama muannas salim, ini jama taksir ya. Nah, begitupun di maf'ul. Perhatikan ya, maf'ul. Ada ini yang mufrad tunggalnya maf'ulun. Mufrad mudzakkar ya. Ini jenis laki-laki maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Perhatikan kan sama tambahnya alif. Ini waw. Begitupun yang
muannasnya. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya, ini juga sama. Ya, ditambah alif, lalu taknya dari tak marbutoh menjadi tak maksutoh. Ya, inilah namanya jama mujakkar salim. Ya, mujakkar salim ini jama muannas salim. Ini adalah jama taksir. Nah, yang dua-dua ini isim tasnia atau isim musanna, ya dua. Kita belum memang yang dua ini. Ya, kita langsung mufrad dan jamak, ya. Jadi ini jamak mujakkar salim, jamak muannas salim. Lalu ini jamak taksir. Nah, begitupun yang ini isim, ya isim. Nah, isim zaman, isim makan, isim alat. Ya, perhatikan ya, misalnya isim zaman ini maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Nah, ibu perhatikan maf'alun, maf'alani tambah alif, tapi begitu jamak dia ya kan tidak ada alif, ya sekarang ditambah di sini mah. Ya, mafa'ilu. Nah, ini namanya jamak taksir. Hanya mudahnya dia ada rumusnya. Kalau ada depannya mim, ada isim yang depannya mim, pasti jamaknya begitu. Ya, maf'alun, maf'alani, maf'ilu. Ini juga sama maf'alun, maf'alani, maf'ilu. Ya, mafa'ilu. Ini juga mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Nah, ini adalah jamak taksir. Kalau ini sama mufrad, tunggal, dua, musana atau tasnia, ini jamak. Tapi jamaknya jamak taksir. Berarti jamak taksir ini satu, ya tadi ya, yang alun ini. Kemudian ada mafailu, ini yang depannya mim. Misalnya contoh ya, maktabun. Maktabun, maktabani, makatibu. Ya, makatibu itu jamak. Ya, jamak taksir dia. Ya. Ada misalnya apa? Matbahun. Ya, dapur. Matbahun, matbahoni, matobihu. Nah, atau masjidun ya. Masjidun satu masjid, masjidani dua, masajidu berarti masjid-masjid ya, dan seterusnya untuk ya. Nah, jadi itulah isim mufrad, musanna dan jamak ya. Mufradnya sebenarnya dibagi dengan ada muzakkar, muannas gitu kan. Musanna juga sama, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, jamaknya juga ada muzakkar, muannas. Sana ada jamak taksir ya, jamak taksir ya. Nah, baik. Nah, kemudian kalau fiil, sebenarnya fiil itu sama ya. Mufrad, musanna, jamak. Ini kalau kita lihat dari fiil madhi. Ini mufrad tunggal, dua, tiga. Tunggal, dua, tiga ke atas ya, bukan tiga ke atas. Ini juga sama. Tunggal, yang mufrad, musanna, jamak. Ini juga mufrad, musanna, jamak. Nah, ini mufrad dan jamak. Ya. Nah, ini tergantung nanti kalau muzakkar muannasnya. Nah, ini kan terbagi, ya. Cuman diurai karena kan memang kata ganti ya khususnya atau perbuatan ya tergantung orangnya. Ada yang muzakkar muannas, ada satu dua orang. Nah, bedanya gitu kan, bedanya. Kalau untuk fiil dia diurai masing-masing. Ya, karena kan kata ganti itu misalnya isim ya. Ini laki-laki. Ya. Satu, dua, tiga muzakkar. Tapi dia goib, tidak kelihatan. Orang ketiga dalam bahasa kita. Ada iya, huma, huna. Ya, orang ketiga ini muannasnya. Ya, iya perempuan, dua orang ini jamak. Nah, mukhotob yang diajak bicara anta, antuma, antum. Ya. Kemudian yang khotobahnya anti, antuma, antuna. Ya. Nah, mufrad, musana, jamak. Ya, ini mutakalim. Mutakalim itu yang berbicara. Ini adalah orang pertama, mutakalim. Mukhotob, mukhotobah orang kedua. Goib, ini orang ketiga. Ya.
ini masing-masing dibagi 3. Ya. Ini muzakkar, muannas. Wa humahum, ya, ini yang laki-laki, seorang, 2 orang jamak, ya, 3 ke atas. Ini yang muannasnya, ya huma, hunna. Ya. Nah, juga sama anta antuma antum, anti antuma antunya. Untuk anta ini untuk laki-laki kamu, sementara anti untuk perempuan. Nanti diurai 2, kemudian 3 ke atas dan seterusnya. Nah, ini fiil-fiilnya, ya. Fiil-fiilnya nanti disesuaikan. Nah, ini juga sama, pasti mufrad musanna jamak. Mufrad musanna jamak. Ada yang zakar, ada yang muannas dan seterusnya, ya. Jadi jamak itu balik lagi ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ya. Nanti insya Allah saya kirim ini apa bahkan ini. Baik, kita kembali lagi kepada PR-nya, ya. Nah, berarti ini ya. Ini tadi hawilil mubtada, rubahlah mubtada dikulin pada masing-masing atau setiap minal jumalil hati-hati dari jumlah-jumlah sebagai berikut ila jam'in kepada jamak. Nah, ini hadza tolibun, haulai tulabun. Jadi tolibun itu hadza itu jamaknya haulai, lalu ini jamak tolibun adalah tulabun. Ini seorang mahasiswa, ini para mahasiswa dan seterusnya, ya. Hadza tajirun berarti haulai tujarun, pedagang, ini para pedagang, ya. Hadza dan haula artinya sama, hanya dilihat dari kuantitas, banyaknya atau kuantitasnya itu berbeda, satu mufrad, ini jamak. Hadza hajun berarti haulai hujajun. Jadi hajun, haji, ini para haji, hujaj. Hadza rojulun, ya ini seorang laki-laki yang dewasa, berarti haulai rijalun. Ya, ini para lelaki. Beda ya, ada rojulun, ada rijalun. Ya, kemudian ada hadza kabirun, berarti haulai kibarun. Ini kalau kata sifat, ini lihat kibarun. Ya, kibarun. Kabirun jadi kibar. Lalu kalau sogirun, sigorun. Itu masih sama haulai sigorun. Kecil, ini besar, ini kecil. Kata sifat. Hadza qasirun, haulai kisorun. Pendek. Ya, nah, pendek. Kemudian hadza taul, haulai tiwalun. Panjang. Ya. Berarti ini panjang-panjang. Ini pendek-pendek. Hadza waladun, haulai auladun. Anak-anak anak-anak laki-laki, ya. Ini jamak. Hadza ibnun, hadza ibnun, hadza ibnun. Haulai abnaun. Anak-anak laki-laki. Ya. Kemudian hadza amun, ini paman, berarti haulai a'mamun. Oh, a'mamun. Ini jamak taksir. Ya. Hadza syaikhun. Nah, ini seorang syekh, ya, yang sudah tua, atau syekh itu orang yang paham agama, ya. Haulai syuyukhun. Nah, ini para syekh, ini jamak. Ya. Kemudian selanjutnya hadza doipun, ini tamu, berarti haulai duyupun. Ini para tamu. Hadza zamilun, ini seorang teman. Haulai zumala, ya, para teman. Hadza fakirun, haulai fuqara'u, ya. Nah, zumala'u. Perhatikan kalau ini sukun domahnya tidak tanwin, zumala. Ya, fuqara'u. Beda dengan duyupun atau tadi auladun, abnaun, ya. Nah, kemudian hadza goniun, haulai agniya, para orang kaya.
Hadza sodikun haulai asdiko. Ini seorang teman. Asdiko, para teman. Jamak ya. Kemudian hadza tabibun haulai atibau. Ini para dokter. Lalu kemudian hadza fata haulai fityatun. Nah, ini jamak dari fata, ya, remaja atau pemuda. Ya. Ini jamaknya fityatun. Dia pakai tak marbutoh. Ini bukan perempuan, ini laki-laki. Seperti surat Al-Kahfi ya. Al-Fityah, para remaja sebenarnya. Fityah. Ya. Hadza akhun haulai ikhwatun. Saudara laki-laki. Nah, ini ikhwatun, para saudara laki-laki. Ya, jamak ya. Ya. Kemudian hadza jadidun ya, haulai jududun. Nah, ada baru lagi ya, jadi jududun. Hadza mudarrisun haulai mudarrisuna. Baru ini tadi ya, jama muzakkar salim. Lalu hadza muhandisun haulai muhandisuna. Insinyur, ini guru, ini insinyur, mudaris guru, muhandisun insinyur. Hadza falahun, petani, haulai falahuna. Ini para petani. Hadza mustahidun haulai mustahiduna. Ya. Para mustahid atau orang-orang yang rajin ya. Jamak. Hadza muslimun berarti haulai muslimuna. Jadi ini jamak muzakkar salim nih, muslimun, mustahidun, falahun, muhandisun, mudarisun. Nah, ini yang sampai nomor 20 tadi, ini jamak taksir yang tadi PR ini. Ya, PR itu. Dan tulabun, tujarun, ujajun, rijalun, kibarun, sigorun, kisorun, tiwalun, auladun, abnaun, a'mamun, syuyuhun, duyufun, zumala'u, fuqara'u, almiya'u, asdiqa'u, atiba'u, ya. Fityatun, ini termasuk fityatun, ikhwatun. Ini jamak taksir, juga jududun. Nah, ke bawahnya adalah jamak muzakkar salim. Bagaimana jamak muannas salim? Nah, tadi saja ya, ini muslimun ya, cara merubahnya ya. Muslimun itu seorang. Kalau dua orang, muslimani gitu. Lalu jamaknya, nah ini muslimun. Kalau yang muannasnya berarti muslimatun gitu. Muslimatun. Dua orang, muslimat. Sama muslimatani. Dua orang. Nah, jamaknya muslimatun. Nah, gitu caranya. Sama semuanya. Mustahidun, mustahidani, mustahiduna. Falahun, falahani, falahuna. Atau dimuannaskan mustahidatun, mustahidatani, mustahidatun. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ya, itulah jamak. Jadi ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, apa jamak taksir? Ya, jadi itu pembagiannya. Yang musana memang belum. Baik, sekalian itu ya yang kemarin kita pelajari. Nah, di sini PR-nya adalah dua. Hawilil mufradatil lati tahtaha khottun ila jumu'in kama huwa muadahun fil misali. Hawil, rubah. Hawilil mufradati. Rubah mufradat atau kata-kata ya. Alati tahtaha, yang di bawahnya khottun, ada garis. Ila jumu'in, ke jamak. Kama, sebagaimana huwa, sebagaimana ia, muaddahun fil misal, dijelaskan di dalam contoh. Nah, contohnya mana? Ini misal. Man hadzal rajulu, ya. Siapa laki-laki ini? Huwa hajun, dia seorang haji.
dirubah jadi jamak manha ula irrijalu, ya, manha ula irrijalu, ini hadanya jadi haula, arrojul jadi rijal, lalu hajunnya jadi hujan, nah, termasuk huwa jadi hum, ya, tadi kan ada di tasrifan, ya, jadi seperti ini. Nah, ini nomor satu, min aina hadat talibu huwa minal hindi, nah rubah. Nah, hadanya bagaimana? Asalnya tolib ini jadi jama, hanya ini pun harus berubah, ya. Nah, kemudian ini juga berubah. Ininya huanya aja, kalau ininya tidak berubah, ya. Dan seterusnya. Nah, itulah PR-nya nanti. Silahkan dikerjakan oleh sekalian, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Baik, ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dikerjakan, dan juga bisa mahirkan. Ya, baik. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.